Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rizky dengan NIM C2401221052 dengan asisten praktikum Bang Supi Ulul Absor dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi terkait hasil pengkajian saya tentang analisis pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan selar bentong, selar Chromenophthalmus blok 1793 yang ditangkap di Laut Jawa. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 1 itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada bagian latar belakang. Ada 3 gagasan yang dibahas di latar belakang itu sendiri. Yang pertama tentang biologi perikanan. Biologi perikanan itu sendiri memiliki arti ataupun definisi tentang ilmu yang mempelajari tentang kehidupan ikan mulai dari pola pertumbuhan, pola reproduksi, dan juga pola makanan ikan. Selanjutnya, ikan selar bentong yang ditangkap di Laut Jawa. Laut Jawa merupakan daerah penangkapan ikan yang potensial yang memiliki berbagai jenis, berbagai variasi daripada ikan pelagis. Ya, salah satunya adalah ikan selar bentong. Daerah Laut Jawa itu memiliki WPP NRI 712. Yang terakhir adalah ikan selar bentong. Ikan selar bentong itu sendiri memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk dikonsumsi ataupun dijadikan sebagai nilai jual daripada masyarakat yang tinggal ataupun yang digunakan sebagai mata pencaharian dari nelayan yang tinggal di daerah sana. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada metode, waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 11 pagi di Laboratorium Biologi Perikanan. Analisis laboratorium dan juga analisis datanya dilakukan di ruangan divisi MSPI, Manajemen Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Lalu ada alat dan bahan yang digunakan. Ada 3 aspek yang digunakan pada pengkajian ini sendiri. Yang pertama adalah alat dan bahan pertumbuhan, alat dan bahan untuk melakukan praktikum reproduksi, dan yang terakhir adalah alat dan bahan untuk melakukan analisis makanan. Pada metode pertumbuhan itu bisa dilihat daripada di PPT itu sendiri. Lalu pada bagian metode reproduksi ada 3 hal ataupun ada 3 faktor. Ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode gravimetri, yang kedua adalah metode volumetrik, dan yang terakhir adalah metode gabungan. Yang terakhir adalah metode untuk menganalisis makanan ikan, yang mana di sini kita sudah menyiapkan usus dan lambung sebagai bahan yang dianalisis. Lalu kita masuk kepada analisis data. Pada aspek pertumbuhan ada 3 bab ataupun 3 aspek yang dilakukan analisis data. Yang pertama adalah distribusi frekuensi panjang, yang kedua ada hubungan panjang dan bobot, dan yang ketiga ada faktor kondisi yang mana faktor kondisi ini terbagi menjadi isometrik dan juga alometrik. Yang kedua pada aspek reproduksi itu ada beberapa faktor. Yang pertama ada nisbah kelamin, yang kedua tingkat kematangan gonad, yang ketiga indeks kematangan gonad, yang keempat fekunditas, dan yang terakhir adalah diameter telur. Lalu pada analisis makanan ikan ada beberapa hal yang dijadikan sebagai faktor utama. Yang pertama adalah indeks bagian terbesar, yang kedua adalah luas relung, yang ketiga adalah tumpang tindih, dan yang keempat adalah hubungan volume makanan dengan panjang ikan. Kemudian ada panjang usus relatif, dan yang terakhir ada indeks isi lambung. Lalu kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Pada aspek pertumbuhan, yang mana sudah dijelaskan tadi ada 3 aspek. Yang pertama kita mulai melalui distribusi frekuensi panjang. Pada grafik yang sudah dipaparkan terdapat bahwasannya selang kelas tertinggi daripada jantan itu sendiri terdapat pada selang kelas dari 132 sampai 140. Lalu pada spesies betina itu selang kelas tertinggi terjadi pada selang kelas 132 dan juga 132 sampai 140 itu sendiri. Lalu di bagian hubungan panjang dan bobot, yang mana di sini sudah dipaparkan terkait 3 grafik, yang mana ada grafik total, ada grafik jantan, dan juga grafik betina, yang mana setiap satu satuan panjang memiliki tingkat pertumbuhan panjang bobot sebesar yang total itu 2,2236. Lalu hubungan panjang bobot ini sendiri memiliki tabel, yang mana secara total itu bisa disimpulkan bahwa setiap 3 bulan, secara total 3 bulan itu memiliki kesimpulan alometrik negatif, yang mana setiap satu satuan panjang
itu lebih didominasi oleh panjang ikannya daripada bobot ikan itu sendiri. Lalu masuk kepada faktor kondisi, yang mana saat dipaparkan daripada 3 bulan hasil pengkajian itu memiliki grafik yang sudah dipaparkan pada presentasi ataupun PPT. Masuk kepada aspek yang kedua, yaitu reproduksi. Reproduksi memiliki yang pertama itu ada nisbah kelamin, yang mana nisbah kelamin yang sudah dipaparkan itu mendapatkan kesimpulan yaitu tidak seimbang seperti yang sudah pada tercantum di grafik ataupun tabel yang ada di PPT. Selanjutnya ada TKG ataupun tingkat kematangan gonad, yang mana TKG khusus untuk jantan gabungan itu didominasi oleh TKG kedua, lalu di TKG yang spesies betina itu didominasi oleh TKG 4. Dan selanjutnya ada indeks kematangan gonad yang mana ini merupakan keberlanjutan daripada tingkat kematangan gonad itu sendiri, yang mana dari jantan gabungan itu paling tertinggi IKG ratanya sebesar 2,5. Selanjutnya di spesies betina itu sekitar 3,5. Selanjutnya pada efek kuantitas, yaitu jumlah yang dipaparkan ataupun hubungan keeratan daripada spesies ikan gabungan daripada hubungan panjangnya itu sekitar hubungan keeratannya itu sebesar 0,0104, dan hubungan bobot dengan kuantitas ikan ini sebesar 0,0069. Lalu masuk kepada diameter telur, yang mana sudah dilihat pada grafik itu hanya ada satu puncak yang terjadi pada ikan selar bentong selama 3 bulan pengkajian, yang artinya itu disebut sebagai total spawner, yang mana hanya ada satu puncak pada saat pemijahan. Selanjutnya terakhir, yaitu di hasil dan pembahasan makanan ikan. Di bagian indeks bagian terbesar itu digunakan untuk melihat ataupun menjadikan parameter apa makanan utama yang dikonsumsi oleh ikan selar bentong itu sendiri. Berdasarkan grafik yang sudah dipaparkan melalui diagram, itu bisa dilihat bahwasannya grafik indeks bagian terbesar total gabungan disimpulkan bahwa Pleurosigma itu sebagai makanan utama, lalu ada Nauplius dan juga Nistia sebagai makanan pelengkap dan lainnya sebagai makanan tambahan. Selanjutnya ada di bagian aspek luas relung, yang mana spesies jantan itu memiliki nilai sekitar 0,1662 dan juga betina itu sekitar 0,1357, yang mana artinya nilai ini mendekati 0, yang bisa disimpulkan bahwasannya ikan selar bentong memiliki tingkat selektivitas yang tinggi dalam mencari makanan. Selanjutnya ada panjang usus relatif, yang mana nilai mikroskopisnya sekitar 0,3077. Di nilai tersebut disimpulkan bahwasannya nilainya kurang dari 1, yaitu kesimpulannya ikan selar bentong merupakan ikan yang memiliki mencari makan berjenis karnivora, seperti itu. Selanjutnya ada hubungan volume makanan dengan panjang bobot, yang mana berdasarkan grafik itu di bagian jantan sekitar 0,04%, di bagian betina itu 1,03%, di bagian total itu sekitar 0,22%. Selanjutnya pada tumpang tindih, jantan itu sekitar 1 dan juga betina itu sekitar 0,9067, yang mana artinya di sini angkanya mendekati 1, berarti bisa disimpulkan bahwasannya ikan selar bentong memiliki tingkat persaingan yang tinggi dalam mencari makanan. Kesimpulan daripada pengkajian ini adalah ikan selar bentong memiliki nilai ekonomis yang tinggi, bahkan memiliki minat yang besar dari permintaan masyarakat pada pertumbuhan ikan selar bentong selama bulan Mei, Juli, dan September yang bersifat alometrik negatif. Ikan selar bentong memiliki nisbah kelamin tidak seimbang, yaitu 1:1. Lalu memiliki sifat total spawner, yaitu satu puncak pemijahan, dan didominasi oleh TKG 4 pada jantan gabungan dan juga betina gabungan didominasi oleh TKG 4. Fekutitas dapat diketahui ketika telur yang sudah matang melakukan pemijahan, seperti itu. Saran yang perlu dilakukan adalah perlu melakukan penelitian lebih lanjut terhadap ikan selar bentong di Laut Jawa dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan yang lebih detail mengenai ikan selar bentong. Penelitian dan kajian yang lebih lanjut dapat membantu dan dalam pengelolaan dan penjagaan sumber daya perikanan di Laut Jawa, sehingga masyarakat tetap dapat memanfaatkan sumber daya tersebut secara berkelanjutan. Terima kasih.